Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Amel yang tinggal di kota Seattle, Amerika Serikat. Setelah bangun dari tidur, Amel langsung menyiapkan sarapan dan juga bekalnya sebelum pergi ke sekolah. Dalam keadaan belum sempat mandi, Amel memilih untuk keluar rumah karena takut ketinggalan bus. Saat menaiki bus, si supir bertanya kenapa Amel terlihat seperti baru bangun tidur. Amel hanya menjawab, ini semua karena orang tuanya tak kunjung bangun dari kamar mereka. I can't wake them up. Tak lama berselang, kantor Badan Narkotika Nasional menerima laporan mengenai pasangan suami istri yang ditemukan meninggal dunia akibat overdosis. Laporan tersebut pun langsung diteruskan kepada seorang pimpinan bernama Lucy. Ketika mendengar laporan itu, Lucy terlihat sangat terkejut. Usut punya usut, ternyata lokasi kejadian adalah rumah dari adik kandungnya sendiri. Say that again? 22 Charles. Singkatnya, Lucy pun tiba di tempat kejadian dan langsung menemukan adik dan suaminya sudah tewas di ruang tamu. Bercak busa dari wajah keduanya sudah mengonfirmasi bahwa mereka memang tewas akibat overdosis. Lucy langsung benar-benar sedih dan juga merasa marah. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa akan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas peredaran narkotika tersebut. Scene lalu beralih ke sisi lain kota Seattle dengan memperlihatkan seseorang bernama Mike, owner sebuah restoran pizza yang cukup ternama di kotanya. Mike dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sangat peduli terhadap anak-anak. Bahkan ia juga menjadi sponsor utama untuk tim sepak bola anak-anak di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat kita lihat di mana Mike saat ini sedang mengundang seluruh anggota tim sepak bola bersama pelatih mereka ke restoran pizza yang ia kelola. Mereka bebas memakan pizza jenis apapun yang mereka sukai sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan mereka dalam sebuah turnamen. Namun, yang tidak orang ketahui adalah di balik sosok baik dan dermawan Mike, ia juga menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Menjual pizza bukanlah job utamanya, karena Mike aslinya merupakan bagian dari jaringan kartel narkoba. Tugas utamanya adalah mengawasi serta mengamankan jalur distribusi kokain dari Kolombia ke wilayah Amerika Utara. So, coach, first place, huh? Beberapa hari kemudian, seseorang bernama Daniel menghubungi Mike untuk memintanya mengatasi masalah distribusi karena mereka sudah 2 kali mendapatkan komplain karena kokain yang dipesan memiliki spesifikasi yang berbeda. Daniel juga meminta kepada Mike untuk memastikan bahwa pengiriman selanjutnya harus berjalan sangat lancar. Dari obrolan mereka inilah kita tahu bahwa Daniel merupakan bos dari Mike sekaligus pebisnis narkoba yang sangat besar. Load now. It's been light and overcut. I want you to accompany the load and I want you to fix this. Sementara itu beralih ke Kolombia, seorang perempuan bersama 2 anaknya sedang menunggu bus untuk menuju ke Taman Nasional Cingaza untuk mendatangi suaminya yang bernama Santiago. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah ladang terpencil yang berada di tengah hutan dan dipenuhi pohon koka, yaitu bahan utama dalam pembuatan kokain. Santiago sendiri langsung menyambut keluarganya dengan penuh kehangatan. Kedua anaknya juga terlihat sangat bahagia dan juga bergantian memeluk ayah mereka yang membawakan hadiah kecil. Keluarga kecil inilah yang mengolah daun koka menjadi sebuah kokain. Awalnya pasangan ini menyatukan daun koka yang sudah dipanen dan mencampurkannya bersama bahan kimia tertentu hingga menghasilkan cairan kental menyerupai santan. Cairan tersebut lalu dikeringkan dan juga dipadatkan menjadi bubuk putih dan siap untuk dikonsumsi. Di sini, nilai kokain sendiri berada di angka $1.600 per kilonya atau setara 25 juta rupiah. Setelah proses produksi selesai, Santiago bersiap mengirimkan kokain melalui jalur hutan menuju daerah di Bogota. Perjalanan melewati hutan memang tidaklah mudah. Bahkan Santiago sendiri sempat mau dibegal di tengah jalan. Beruntung ia berhasil membunuh lebih dulu kedua begal tersebut dan langsung menguburnya agar tidak ketahuan polisi.
Kita kembali lagi ke Mike yang kini meminta izin kepada istrinya untuk pergi ke wilayah selatan. Mike menjelaskan jika ia sudah mendapatkan perintah dari Daniel untuk memantau langsung proses produksi dan juga distribusi kokain. Mike juga berusaha meyakinkan istrinya bahwa semua akan baik-baik saja dan berjanji akan kembali demi anak mereka yang kini sedang berada dalam kandungan. Are you going somewhere? Quality control. You told me you were done with that. Administrative issues I have to attend to. What do I do if something happens to you? Baby, nothing's gonna happen. Sin lalu memperkenalkan kita kepada seorang pecandu narkoba bernama John. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengonsumsi kokain dan berbagai obat lain. John sendiri merupakan anak buah Daniel yang bertugas sebagai kurir yang biasa membawa narkoba dari Kolombia ke Amerika. Sifat John sendiri bukanlah kurir yang baik. Ia kerap mencuri paket yang dibawanya dan menjual paket tersebut secara diam-diam. Tak sampai di situ, John juga meracik ulang kokain yang ia curi dengan tambahan beberapa obat-obatan agar efeknya semakin mantap. Pada malam harinya, John mengundang dua wanita panggilan untuk ikut berpesta di apartemennya. Namun, hal buruk pun terjadi. Pada keesokan paginya, John mengundang rekannya yang bernama Alan untuk datang dan mencoba campuran kokain terbaru milik John. Setelah mencobanya, Alan mengatakan bahwa efek kokain yang dihasilkan jauh lebih cepat dan lebih kuat. Setelah itu, Alan malah salfok karena menemukan dua wanita yang tergeletak sekarat. Bahkan satu di antaranya telah meninggal dunia akibat overdosis. Yap, kedua perempuan itu adalah wanita panggilan yang diajak John berpesta semalam. Dan kematian kedua perempuan ini mengingatkan kita akan kasus kematian orang tua Amel. They OD'd, man. I was just about to fucking OD on me, man. After all the money I fucking spent. Dead, but she's alive. That means I just gotta get the... Karena panik, John langsung mencoba membujuk Alan agar mau membantunya membuang mayat para PSK itu dengan imbalan uang dan memberikan sebagian kokain di pengiriman berikutnya. Meski agak ragu, Alan sendiri pada akhirnya menerima tawaran tersebut dengan syarat ia akan menggunakan mobil John untuk membuang mayatnya. $5 grand? Take care of it? $2,500 now? You got a call? Oh, yeah. Dengan kondisi yang masih agak teler, Alan memilih untuk membuang kedua jenazah PSK itu di ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit. Namun tanpa ia sadari, ada dua orang polisi yang kebetulan sedang berpatroli memperhatikan Alan dari seberang jalan. Karena gerak-geriknya terlalu mencurigakan, kedua polisi tersebut akhirnya memutuskan untuk memeriksa mobil Alan dan mereka menemukan dua jenazah perempuan, sebuah pistol serta 3 kg kokain murni. Are you seeing this? PD picked up a guy trying to drop off 2 overdose. There were kilos, a gun, and 5K in cash. Singkatnya, Alan pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi oleh petugas BNN yang tak lain dan tak bukan adalah Lucy. Dari hasil interogasi, Lucy menyimpulkan jika Alan telah masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba. Karena punya dendam tersendiri dengan para pengedar ini, Lucy pun menjalankan siasatnya. Jadi, ketika Alan meminta didampingi oleh pengacara, Lucy berpura-pura untuk menyetujuinya dan melepaskannya untuk sementara. Awalnya sih, Alan senang karena ia dibebaskan begitu saja. Sampai tiba-tiba, ia ditangkap kembali oleh Lucy dan secara diam-diam disekap di sebuah ruko yang kosong. As far as I'm concerned, So I can go, yeah? yes. No. Just wait 15 minutes. Kembali ke Santiago, yang kini telah berhasil keluar dari hutan dan melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motor menuju tempat biasanya ia bertemu dengan kurir yang akan mengambil paket. Sesampainya di sebuah kedai, ia pun langsung terkejut karena kali ini yang datang adalah Mike sendiri. Tidak biasanya, Mike turun tangan langsung dalam pengiriman. Setelah transaksi singkat, Mike pun membawa kokain itu ke Cartagena, sebuah kota pelabuhan di utara Kolombia, ditemani oleh rekannya yang bernama Adam. Di sini, Mike memeriksa ulang kualitas barang tersebut sebelum dikirim ke tujuan berikutnya. Ia mau memastikan bahwa barangnya akan dikirim sesuai dengan standar kokain yang sudah ditetapkan. Setelah semua diperiksa dan dipastikan sesuai, maka proses pengiriman barang pun dilanjutkan lewat jalur laut menggunakan sebuah kapal ikan menuju pelabuhan Veracruz di Meksiko. Di sini, Mike pun mengutus orang kepercayaannya untuk ikut serta dalam pengiriman lewat jalur laut. Sementara ia sendiri dan juga Adam akan terbang menggunakan pesawat.
Saat berada di bandara, Mike menghubungi Daniel untuk melaporkan bahwa barang di Kolombia telah diberangkatkan menuju Meksiko dan sampai sini semuanya masih aman. All clear in Colombia, boarding from Mexico. Begitu tiba di pelabuhan Veracruz, Meksiko, harga kokain sendiri langsung naik drastis menjadi $8.000 per kilonya atau sekitar 124 juta rupiah. Dari kapal, kokain itu kemudian diambil oleh kurir pertama dan dibawa menggunakan truk menuju Monterrey. Awalnya perjalanan tampak lancar. Sang sopir mengemudikan truk dengan tenang, namun tiba-tiba dua petugas polisi menghentikannya karena ada gelagat mencurigakan. Merasa terancam, si kurir melancarkan serangan lebih dulu dan tak lama kemudian Mike pun muncul dari belakang membantunya. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan cukup panjang, truk pun sampai di tujuan pada malam hari. Sang sopir dengan segera menyembunyikan paket di dalam ventilasi udara untuk berjaga-jaga. Pada keesokan harinya, seorang pria datang ke kamar sopir itu dan mengambil alih tugas sebagai kurir kedua. Di titik ini, harga kokain sudah meningkat menjadi $10.000 per kilonya. Nah, disinilah permasalahan mulai terjadi. Kurir kedua ini ternyata punya niat buruk, karena di tengah perjalanan, ia mencoba menjual sebagian kokain kepada seseorang di sebuah klub malam. Namun apesnya, sekotak kokain yang akan ia jual justru dicuri oleh sekelompok orang. Yang kurir itu tidak sadar adalah sedari tadi, sebenarnya Mike sudah membuntutinya dan menyaksikan semua kejadian itu. Singkatnya, kurir kedua tetap melanjutkan perjalanan ke titik pengiriman berikutnya, yakni rumah dari tangan kanan Daniel yang bernama Kolektor. Di sana, semua paket kokain ditimbang satu persatu, dan ternyata salah satu paket beratnya kurang dari 1 kilogram. Hal ini membuat si Kolektor sangat kesal, apalagi kejadian ini sudah terjadi lebih dari 3 kali. Maka dari itu, si Kolektor pun memutuskan untuk membunuh kurir kedua ketika mereka sedang makan bersama. Setelah kurir kedua tewas, Mike dan rekannya yang bernama Adam datang dengan membawa paket yang sempat dicuri kemarin. Pada keesokan harinya, seorang pemuda datang sebagai kurir ketiga. Tugasnya adalah membawa kokain ke poin pengantaran berikutnya menggunakan bus umum. Setibanya di terminal, ia pun menaiki sebuah bus yang supirnya sendiri sudah lama bekerja sama dengan para kartel dan juga petugas keamanan agar bisa membuat si kurir lolos dari pemeriksaan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun tiba di tempat pemeriksaan. Seluruh penumpang diminta turun dan semua tas dijajarkan secara rapi. Di sini, seekor anjing pelacak mendeteksi adanya bau narkoba di dalam tas berwarna biru. Namun petugas yang telah disuap mengalihkan perhatian anggota lainnya dengan membawa tas lain untuk diperiksa. Tas yang diperiksa pun tentu tak berisi barang berbahaya dan bus pun akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan. Por favor, y se van a colocar aquí al frente con las maletas. Señorita, aquí por favor. Sesampainya di kota tujuan, kurir ketiga langsung masuk ke sebuah hotel tempat Mike dan Adam sudah menunggu. Setelah memeriksa ulang barang dan memastikan kualitasnya masih murni, Mike mengizinkan pengiriman dilanjutkan ke kurir keempat bernama Arman. Sebagai informasi, Arman, si kurir keempat ini, adalah seorang penerjun payung yang akan mengantarkan kokain melalui jalur udara dengan melewati zona Taman Nasional Death Valley di California. Karena di sini proses pengiriman sudah sulit dan mempunyai resiko yang sangat tinggi, maka harga kokain pada tahap ini naik sangat tinggi menjadi $14.000 atau sekitar 220 juta rupiah per kilogramnya. Singkat cerita, Arman pun sudah selesai melakukan penerjunan dan ia langsung dihampiri oleh Mike. Setelah menerima paket dari Arman, Mike sendiri kembali memeriksa kualitas dari paket tersebut. Scene lalu berpindah sebentar ke Alan yang sebelumnya disekap oleh Lucy.
Di sebuah ruko, Lucy yang sedang mengamati Alan beberapa kali akhirnya menyadari bahwa Alan adalah seorang pengecut. Makanya ketika baru akan disiksa, Alan sudah langsung menyerah dan berjanji akan membeberkan semua informasi yang Lucy butuhkan. Kembali lagi ke Mike yang kini menghubungi John untuk memberitahu bahwa paket akan diantarkan 2 hari lagi. Mendengar informasi itu, John pun segera menghubungi Alan karena ia akan menepati janji yang ia buat sebelumnya soal imbalan setelah menyingkirkan 2 jasad PSK dan pemberian sebagian kokain. Tanpa John ketahui, sebenarnya di sini Alan sudah bekerja sama dengan Lucy. Singkat cerita, Lucy dan Alan membuntuti John kemanapun ia pergi. Sampai pada akhirnya, di sebuah penginapan, Lucy pun mencoba untuk bernegosiasi dengan John dan mengajaknya untuk bekerja sama. 2 hari kemudian, Mike pun tiba di apartemen John. Ia sempat curiga dan bertanya tentang Alan. John pun menyebut Alan hanyalah temannya yang akan membantu dan juga ikut serta dalam pengiriman. Karena Mike sudah mengenal John, ia pun tidak mempermasalahkannya. Namun di sini ada satu hal yang mengganggu Mike. Saat melihat ke meja, ia sadar jika kokain di situ sudah tidak lagi murni. Mike pun langsung sadar jika di sini kokain telah dioplos yang membuat kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan pasti inilah yang menjadi penyebab banyak pengguna kokain cepat mati karena overdosis. Meskipun kecewa dan emosi, di sini Mike masih menahan diri dan tetap melanjutkan perjalanan bersama mereka. Setelah beberapa jam berkendara, mereka pun berhenti untuk mengisi bensin. Di sini, Mike pun tidak sengaja membaca pesan yang masuk ke ponsel Alan yang kebetulan tertinggal di kursi tengah. Pesan tersebut berasal dari Lucy yang memberitahu Alan tentang lokasi penggerebekan yang akan dilakukan. Atas hal itulah, Mike langsung mencabut kartu SIM-nya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sebelum berangkat, Mike pun meminta John bertukar posisi agar ia yang menyetir. Rencananya, Mike pun akan mengambil rute lain untuk menghindari lokasi penggerebekan. Tak lama setelah meninggalkan pom bensin, Alan pada akhirnya menyadari jika ponselnya telah hilang dan memilih untuk turun dari mobil mencarinya. Saat itulah, Mike pun tanpa ragu menembak mati Alan di tempat. It's me. I got a problem. Melihat kejadian itu, John sangat terkejut. Namun ia memilih untuk diam dan tetap mengikuti Mike. Karena mobil sudah dipasang alat pelacak, Mike dan John akhirnya melanjutkan perjalanan dengan mobil baru. Di sepanjang perjalanan, Mike dan Adam hanya terdiam dan tidak mengobrol sama sekali. Pada sore harinya, mereka pun tiba di rumah seseorang yang dikenal sebagai si penjaga. Di sini, Mike mengungkap kepada si penjaga bahwa masalah distribusi sudah berhasil dikendalikan. Ia juga mengatakan bahwa John adalah pelaku di balik rusaknya kualitas kokain yang mereka jual akhir-akhir ini. Mendengar hal itu, si penjaga pun memberikan Mike sebuah pistol dan menyuruhnya untuk mengeksekusi John. Pada keesokan paginya, Mike dan juga John akan melakukan perjalanan panjang menyeberangi Taman Nasional Cascade demi mencapai wilayah Kanada. Awalnya, mereka pergi menggunakan mobil jeep untuk melintasi jalan utama. Namun ketika akan memasuki hutan bersalju, keduanya beralih menggunakan sepeda motor. Perjalanan sendiri menjadi semakin menantang saat mereka naik ke ketinggian dan mulai memasuki hutan yang lebih lebat. Hal ini memaksa mereka untuk berjalan kaki. Menjelang sore hari, mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat dan juga makan. Disinilah John akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Mike apa yang sebenarnya terjadi kepada Alan. Mike menjawab bahwa ia menemukan pesan di ponsel Alan yang berasal dari anggota BNN. Mereka berdua telah berencana mau menggagalkan operasi pengiriman mereka kali ini. Setelah menjelaskan, Mike balik bertanya kepada John soal peredaran kokain oplosan yang mencurigakan. Awalnya, John menyangkal semua tuduhan. Namun setelah Mike menunjukkan bukti, John tidak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya, John pun mengaku sering mencuri kokain dari paket yang ia antar, lalu mencampurkannya dengan bahan kimia agar bisa menjualnya dengan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, John juga mengakui bahwa dirinya pernah diinterogasi oleh agen BNN dan juga diajak untuk bernegosiasi. Namun ia sendiri berhasil meyakinkan mereka dengan kebohongan.
Jesus Christ! Sorry, man. Why don't you come talk to me? I could have put you somewhere quiet. John yang sudah merasa bersalah langsung meminta Mike untuk meninggalkannya di hutan sendirian. Akan tetapi, Mike menolak permintaan tersebut karena menurutnya John harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Daniel. Setelah selesai makan dan beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan sebentar lalu mendirikan kemah untuk bermalam. Pada keesokan harinya, mereka memulai perjalanan sejak pagi. Namun baru beberapa saat berjalan, John sudah sangat lelah dan tak sengaja ia terpleset sehingga jatuh di tepi sungai. Tas yang ia bawa pun akhirnya terlepas dan hanyut terbawa arus. Keduanya langsung panik karena tas itu berisi sebagian besar kokain yang harus diberikan kepada Daniel. Saat berusaha mengejar tas, Mike malah terpleset di sebuah tebing. Di sini, John sebenarnya bisa menolong Mike, namun ia justru melepaskan pegangannya dan membiarkan Mike untuk jatuh. Setelah Mike jatuh, John melanjutkan pencarian tas hingga menemukannya di pinggir sungai. Ia memeriksa isi paketnya dan lalu memindahkan semua kokain ke tasnya sendiri lalu melanjutkan perjalanan menemui Daniel. Singkat cerita, John tiba di titik temu dan bertemu dengan Adam yang menunggu di mobil. Ia menceritakan bahwa Mike telah tewas jatuh dari tebing dan semua barang sudah berhasil diamankan. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas menuju tempat Daniel untuk menyerahkan paket tersebut. Daniel sendiri memeriksa kokain yang dibawa dan mendapati semuanya memiliki berat yang sesuai. Daniel langsung memuji hasil kerja keras John dan lalu mengundangnya untuk datang ke sebuah klub tempat mereka biasa berkumpul untuk mendiskusikan misi selanjutnya dan juga memberikan bonus kepada John. You did well. Square with you at the club tomorrow night. Di sisi lain, Lucy sangat frustasi karena operasi penyergapannya gatot alias gagal total. Alan tewas dengan cara mengenaskan dan pentolan kurir narkoba tak berhasil ia tangkap. Di sini, Lucy langsung mencurigai jika John adalah orang di balik tewasnya Alan. Maka dari itu, ia pun meminta surat perintah penangkapan atas nama John dengan tuduhan pembunuhan terhadap 2 orang PSK dan juga Alan. Lucy sendiri berencana untuk memburu John di Kanada, sementara anak buahnya akan dikirim ke Meksiko. Kembali ke John yang kini kembali bertemu dengan Daniel dan menceritakan peristiwa kematian Mike. Ia menjelaskan jika sebenarnya dirinya sudah mencoba menolong Mike sekuat tenaga namun tidak berhasil. Lagi-lagi, Daniel kembali memuji John karena keberhasilannya menyelesaikan misi sendirian di tengah hutan. Dan karena Mike sudah tiada, Daniel pun memutuskan untuk menaikkan jabatan John sebagai penanggung jawab pengiriman dari Kolombia ke Amerika mengambil posisi Mike. Setelah mendapatkan jabatan baru, John dan Adam langsung pergi menuju bandara untuk berangkat ke Cartagena, Kolombia. Secara kebetulan, ternyata Lucy juga sedang berada di bandara untuk mengantar anak buahnya ke Meksiko. Melihat John, Lucy pun mencoba menahan dengan meminta petugas bandara untuk membatalkan penerbangan John, namun usahanya ditolak. Meski begitu, Lucy pun sadar jika John menaiki sebuah pesawat pribadi dan ketika melacak pemiliknya, Lucy tahu jika pesawat itu adalah milik Daniel. Di sini sampailah Lucy pada kesimpulan jika Daniel adalah otak dari peredaran narkoba yang berada di Amerika. Sir, we need to stop that plane. You can't let that plane leave. You understand me? Singkat cerita, Lucy pun langsung menuju kantor Daniel dan mengancam akan membongkar seluruh bisnis ilegalnya. Namun Daniel dengan santai menjawab bahwa Lucy tak memiliki bukti apapun. Ia juga memperingatkan untuk berhati-hati karena yang Lucy incar merupakan kekuatan besar yang tidak mampu ia atasi. What can you prove? Right? You're not gonna stop this. Di sisi lain, jet yang membawa John dan juga Adam akhirnya mendarat di Kolombia. Mereka pun langsung ke tempat biasa di mana Mike memeriksa kualitas kokain di sana. Saat John baru masuk ke gudang, ia pun dikejutkan karena kini gudang sudah kosong. Dan secara tiba-tiba ia diserang oleh Adam dari belakang. Hey man, where is everybody? Selesai menyekap Mike, Adam memilih makan di sebuah restoran dan tak sadar bahwa ia kini sedang dibuntuti oleh anak buah Lucy. Selesai makan, Adam pun kembali ke gudang dan bersiap mau membakar John hidup-hidup. Disinilah kejutan terjadi.
Mike yang disangka tewas tiba-tiba muncul dan membuka penutup kepala dari John. Melihat Mike hidup, John sangat kaget dan tanpa basa-basi, Mike pun mengeksekusinya. Right here, right now. Dan itu dilihat langsung oleh anak buah Lucy. Mereka akhirnya mengetahui identitas asli dan juga tersembunyi dari pemilik restoran pizza yang sangat terkenal di Seattle. Mereka pun mengikuti Mike yang kembali ke Seattle dan beberapa hari setelahnya, Mike sudah terlihat kembali beraktivitas seperti biasa. Pada suatu hari, Lucy tiba-tiba muncul di restoran milik Mike dan tanpa basa-basi langsung menuju dapur untuk menemuinya. Kehadiran Lucy yang tiba-tiba membuat Mike cukup terkejut. Namun ia juga langsung terdiam ketika Lucy memperlihatkan dokumen yang berisi rencana BNN miliknya. Mike yang masih bingung akhirnya bertanya apakah Lucy datang untuk menangkapnya. Tak mau langsung menjawab, Lucy malah menceritakan perjuangannya dalam memberantas para pengedar narkoba. Semuanya tidak ada yang mudah, setiap langkahnya sangat beresiko dan sejauh ini pengedar narkoba masih saja ada di mana-mana, meskipun ia sendiri sudah berusaha untuk memberantasnya. As long as we've been fighting it, nothing has changed. Like you running around, you're never gonna get caught, you know? Keadaan pun semakin tegang ketika Lucy mengeluarkan pistol dari dalam tasnya. Di dalam pikirannya, Lucy sadar jika hukum tidak akan cukup untuk memberantas dan membuat kapok para pengedar narkoba. Mereka akan terus melakukan pekerjaannya tanpa peduli konsekuensinya. Oleh karena itu, ketika Mike bertanya untuk apa pistol dikeluarkan, tiba-tiba... No. Jika kalian berpikir dengan kematian Mike maka peredaran narkoba akan berhenti atau setidaknya akan berkurang, maka kalian salah besar. Karena pada kenyataannya, Santiago sendiri masih rutin mengirimkan narkoba kepada Daniel dan menggunakan kurir yang baru. Setiap tas yang ia bawa memiliki pita warna-warni sebagai penanda khusus. Film ini sendiri merupakan gambaran nyata tentang bagaimana kokain diproduksi, dikemas dan akhirnya diedarkan ke berbagai wilayah. Selain itu, film ini juga menampilkan sisi gelap dari bisnis narkoba, memperlihatkan betapa serakahnya para pelaku yang hanya peduli pada keuntungan pribadi tanpa peduli dampak yang ditimbulkan. Dan film pun akhirnya tamat. Selesai sudah alur cerita film kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang akting dari Nicolas Cage dalam film Running with the Devil yang rilis pada tahun 2019? Film yang cukup berani menggambarkan bagaimana dunia narkoba bekerja, mengelabui hukum, menghancurkan generasi berikutnya, dan berujung pada kerusakan manusia. Sebelum pamit, Pandol ingatkan kalian untuk tidak lupa komen di bawah untuk kasih opini kalian tentang video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!